Selamat pagi, perkenalkan saya Igede Ramdhani Arigunada, mahasiswa program studi akuntansi di Universitas Siber Asia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian ilmiah saya yang berjudul Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak. Studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2021 hingga 2023. Saya tertarik untuk meneliti bagaimana karakteristik internal perusahaan seperti manajemen dalam menekan beban pajak dengan menggunakan data sekunder kuantitatif dari laporan keuangan perusahaan manufaktur di BI. Next. Penelitian ini dilatar belakangi oleh pentingnya peran pajak dalam struktur ekonomi nasional. Pajak adalah sumber penerimaan utama negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta berbagai program sosial dan pemerintahan lainnya. Namun, dalam praktiknya, tingkat kepatuhan pajak, khususnya dari kalangan korporasi, masih menjadi masalah serius di Indonesia. Salah satu bentuk ketidakpatuhan yang legal, namun tetap berdampak negatif terhadap penerimaan negara adalah penghindaran pajak atau tax avoidance. Tax avoidance merupakan strategi perusahaan untuk meminimalkan kewajiban pajak dengan memanfaatkan celah-celah hukum yang sah menurut regulasi perpajakan yang berlaku. Berbeda dengan tax evasion yang melanggar hukum, tax avoidance dilakukan dalam ranah legal. Namun demikian, praktek ini dipandang tidak etis karena mengurangi kontribusi perusahaan terhadap negara. Kondisi ini diperburuk oleh faktor dan fakta bahwa rasio perpajakan terhadap PDB di Indonesia masih tergolong rendah. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak dan OECD, tax ratio di Indonesia masih berada di bawah 11%, jauh tertinggal dari negara-negara tetangga seperti Vietnam atau Thailand yang telah melampaui angka 15%. Salah satu penyebab rendahnya tax ratio ini adalah penghindaran pajak oleh perusahaan besar, khususnya perusahaan manufaktur yang memiliki struktur organisasi kompleks dan sumber daya profesional dalam menyusun strategi perpajakan. Secara teoritis dan empiris, ada tiga faktor utama yang diyakini berpengaruh terhadap kecenderungan perusahaan melakukan penghindaran pajak. Yang pertama adalah profitabilitas, yang kedua adalah ukuran perusahaan, yang ketiga adalah kepemilikan institusional. Dari latar belakang tersebut, saya tertarik untuk meneliti secara empiris apakah ketiga variabel ini benar-benar mempengaruhi penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI, khususnya dalam periode 2021 hingga 2023, yaitu di masa pemulihan pasca COVID-19, yang juga berdampak pada strategi keuangan perusahaan-perusahaan tersebut. Nah, setelah kita menguraikan latar belakang secara menyeluruh, maka untuk memperjelas arah dan fokus penelitian ini, saya memusatkan beberapa pertanyaan penelitian yang menjadi inti dasar dari studi ini. Terdapat tiga rumusan masalah utama yang ingin saya jawab melalui penelitian ini. Pertama, bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak? Kedua, bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak? Tiga, bagaimana pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak? Ketiga pertanyaan ini menjadi dasar untuk menguji secara empiris apakah faktor-faktor internal perusahaan memang memiliki pengaruh signifikan terhadap strategi penghindaran pajak, khususnya di sektor manufaktur Indonesia. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah pertama, untuk menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah laba yang tinggi berbanding lurus dengan intensitas perusahaan melakukan perencangan pajak agresif. Yang kedua adalah untuk menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. Di sini, saya ingin lihat apakah perusahaan yang memiliki total aset besar lebih fleksibel dan efisien dalam melakukan strategi untuk menekan beban pajak. Untuk menganalisis pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak. Sa- saya ingin melihat peran investor institusional dalam mengarahkan perusahaan untuk tetap berada dalam koridor etika dan tata kelola yang sehat, termasuk dalam hal kepatuhan perpajakan.
Penelitian ini secara spesifik difokuskan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BI selama periode 2021 hingga 2023. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini, yang terbagi dalam tiga kategori utama, teoritis, praktis, dan akademis. Manfaat teoritis. Secara teoritis, penelitian ini bertujuan memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang akuntansi dan perpajakan korporasi. Penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur mengenai faktor-faktor internal perusahaan yang mempengaruhi penghindaran pajak, memberikan landasan empiris baru, terutama dalam konteks manufaktur di Indonesia, serta memperluas pemahaman tentang peran variabel seperti profitabilitas ukuran perusahaan dan kepemilikan institusional dalam konteks kepatuhan perpajakan. Lalu manfaat praktis, yaitu sebagai bahan pertimbangan strategi bagi pihak-pihak yang terkait langsung dengan pengambilan keputusan dalam perusahaan, khususnya bagi manajemen perusahaan dan selain itu bagi perusahaan dengan investor institusional. Hasil ini dapat menjadi acuan untuk menyeimbangkan tekanan efisiensi laba dengan reputasi dan kepatuhan hukum. Yang ketiga yaitu manfaat akademis. Manfaat akademis penelitian ini saya susun dengan harapan eh, menjadi referensi awal atau rujukan ilmiah untuk penelitian-penelitian selanjutnya, baik untuk mahasiswa tingkat S1, S2, ataupun S3. Saya berharap penelitian ini dapat berkontribusi dalam mendorong wacana akademik yang lebih kritis dan aplikatif, terutama dalam yang berhubungan dengan relevansi terkait dengan tantangan nyata dalam dunia usaha dan kebijakan publik di Indonesia. Next, selanjutnya ialah kerangka konseptual dari penelitian yang saya ajukan. Kerangka ini menggambarkan teoritis mengenai bagaimana hubungan antar variabel dalam penelitian ini dirumuskan, baik secara logis maupun berdasarkan hasil-hasil penelitian terdahulu. Penelitian ini menggunakan satu variabel independen Y dan tiga variabel independen X. Variabel dependen Y yaitu penghindaran pajak diukur menggunakan effective tax rate atau ETR, yaitu rasio antara beban pajak penghasilan dengan laba sebelum pajak. Semakin rendah ETR suatu perusahaan, semakin besar indikasi bahwa perusahaan tersebut melakukan penghindaran pajak. Selanjutnya yaitu variabel independen. X1 yaitu profitabilitas diukur dengan ROA atau return on asset yang mencerminkan efisiensi manajemen dalam menghasilkan laba dari total aset perusahaan. Yang kedua yaitu X2 ukuran perusahaan diukur menggunakan logaritma natural dari total aset LN total asset. Perusahaan besar umumnya memiliki struktur organisasi yang kompleks, tenaga ahli, dan akses terhadap teknologi atau jasa profesional, termasuk konsultan pajak. Oleh karena itu, mereka dianggap lebih mampu menyusun strategi penghindaran pajak. Yang ketiga yaitu X3, kepemilikan institusional. Diukur berdasarkan persentase kepemilikan saham oleh institusi seperti bank, perusahaan asuransi, dana pensiun, dan lembaga keuangan lainnya. Kerangka ini dibangun berdasarkan teori agensi dan stakeholder, serta hasil penelitian terdahulu seperti dari Hanlon dan Heitzman 2010 tentang profitabilitas, Richardson et al. 2015 mengenai ukuran perusahaan, dan Desai dan Dharmapala 2006 mengenai kepemilikan institusional. Pendekatan dan metodologi penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah jenis penelitian yang saya gunakan ialah penelitian kuantitatif asosiatif. Artinya, penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan dan pengaruh antar variabel, khususnya dalam hal profitabilitas, ukuran perusahaan, dan kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak ini. Pendekatan lain yang saya gunakan adalah ex post facto, yaitu suatu pendekatan di mana peneliti tidak melakukan manipulasi terhadap variabel yang diteliti, melainkan menggunakan data historis yang sudah terjadi.
Selanjutnya populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan sektor manufaktur yang terdapat di BEI selama periode 2021 hingga 2023. Alasan memilih sektor manufaktur adalah merupakan salah satu sektor dominan di BI, memiliki karakteristik operasional yang kompleks dan padat modal, sering menjadi objek kajian dalam konteks kepatuhan pajak dan praktik penghindaran pajak. Sampel ini dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu memilih sampel berdasarkan kriteria tertentu yang disesuaikan dengan kebutuhan penelitian. Nah, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang telah tersedia dan dipublikasikan secara resmi oleh BEI melalui laporan keuangan tahunan atau annual report yang diunduh di situs idx.co.id dan website resmi masing-masing emiten yang memperoleh data pelengkap. Alasan memilih data sekunder adalah lebih efisien dari segi waktu dan biaya, memungkinkan analisis yang lebih dalam dan luas, dan generalisasi terhadap seluruh faktor yang ada, serta dapat menjamin keabsahan dan reliabilitas data. Metode pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi, dan dengan pendekatan dan metode seperti ini, saya berharap penelitian ini dapat memberikan hasil yang valid secara akademik, relevan secara praktis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis. Selanjutnya, pada slide ini, kita akan menjelaskan kriteria pemilihan sampling yang diterapkan. Pertama, kriteria inklusi. Untuk memastikan bahwa yang digunakan dalam penelitian ini konsisten dan relevan, saya menetapkan beberapa kriteria inklusi, yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di BI periode 2021 hingga 2023. Perusahaan yang secara konsisten menerbitkan laporan keuangan tahunan selama 3 tahun tersebut, dan perusahaan yang memiliki data lengkap. Selanjutnya, kriteria eksklusi. Kriteria eksklusi digunakan untuk mengeliminasi data yang dapat mengganggu validitas dan menyebabkan bias. Adalah misalnya perusahaan sektor keuangan dan perbankan, perusahaan yang memiliki data yang tidak lengkap, dan perusahaan yang mengalami delisting atau tidak aktif selama sebagian atau seluruh periode di 2021 dan 2023. Teknik sampling yaitu purposive sampling, yaitu metode pengambilan sampel yang digunakan dalam teknik berdasarkan pertimbangan atau kriteria tertentu yang telah saya uraikan tadi. Jumlah sampel yang akan digunakan ditentukan setelah dilakukan penyaringan berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi, dan kemudian diolah secara statistik menggunakan pengujian hipotesis. Next, pada slide ini saya akan memaparkan dua bagian penting, yaitu kajian literatur yang berisi ringkasan penelitian. Dua, hipotesis penelitian. Nah, kajian literatur. Penelitian mengenai penghindaran pajak dan faktor-faktor internal perusahaan telah banyak dilakukan oleh penelitian terdahulu. Misalnya, Honland dan Heisman 2010, Richard et al. 2015, Desai dan Dharmapala 2006, Lanis dan Rickardson 2012, Rego di 2003. Hipotesis dari penelitian ini ialah H1. Profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. H2. Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. H3. Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Next. Pada slide ini saya akan menjelaskan kontribusi dan implikasi dari penelitian yang saya ajukan. Bagian ini penting karena menunjukkan relevansi dan nilai guna hasil penelitian ini. Kontribusi akademis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermakna terhadap pengembangan literatur di bidang akuntansi dan perpajakan. Yang kedua yaitu implikasi manajerial. Dari sisi praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan strategis pada manajemen perusahaan dalam menyusun kebijakan perpajakan yang lebih efisien, legal, dan beretika. Implikasi kebijakan dari perspektif kebijakan publik,
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan konkret bagi pemerintah, khususnya otoritas pajak dan regulator pasar modal. Dengan pendekatan berbasis data dan bukti empiris, diharapkan pemerintah dapat merancang kebijakan perpajakan yang lebih tepat sasaran dan responsif terhadap dinamika pasar. Next. Sebagai penutup dari presentasi proposal ini, saya ingin menyampaikan beberapa poin penting yang merangkum keseluruhan gagasan dan arah penelitian saya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, dan kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak, dengan fokus pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama periode tahun 2021 hingga 2023. Tiga variabel independen yang saya teliti mewakili karakteristik internal perusahaan yang secara teoritis dan empiris diyakini memiliki hubungan terhadap strategi perpajakan yang dijalankan oleh manajemen. Melalui pendekatan kuantitatif dan data historis, penelitian ini akan menguji hipotesis hubungan kausal antara ketiga variabel independen dan dependen, yaitu penghindaran pajak yang diukur melalui efektif tax ratio atau TR yang saya harapkan dari hasil penelitian ini adalah memberikan gambaran empiris yang kuat untuk memperkuat literatur akademik, mendukung pengambilan keputusan manajerial, serta menjadi referensi data bagi pembuat kebijakan fiskal di Indonesia. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas waktu dan perhatiannya. Semoga proposal ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.